9 SMP Negeri 1 Tukar, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Rosida Nasution. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Tukar. Oke, selamat pagi Bu Rosida. Selamat pagi, Bu. Oke, di sini saya mau berdiskusi dengan Ibu tentang apa yang akan Ibu lakukan di supervisi nanti di kelas ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan lakukan sesi percakapan pra-observasi. Oke Bu? Oke Bu. Baik, adapun tujuan melakukan supervisi ini Bu adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas ini. Nah, sebagai persiapan awal kan agar Ibu lebih siap dan percaya diri. Itulah sebagai tujuan saya melakukan supervisi atau percakapan pra-observasi ini. Ya, jadi di sini saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apa Ibu bisa dijawabin? Bersedia. Oke, terima kasih ya Bu. Nah, yang pertama yang saya ingin ketahui adalah apa kira-kira Bu ya tujuan pembelajaran akan dilakukan di kelas ini? Ya Bu, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran saya di kelas, saya ini membuat materi tentang teks deskriptif ya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami teks tulis terkait deskripsi teks tentang ciri-ciri seseorang. Yang kedua, peserta didik mampu menyesuaikan teks tulis deskripsi dengan visual yang tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan prinsip gotong royong bernama lapis dan kreatif. Demikian ya Ibu. Oke, baik, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, adapun tujuan pembelajaran yang dilakukan itu semuanya mengenai teks deskriptif yang menciptakan ciri-ciri orang, fisik orang, kemudian hewan yang ada di dia, Hewan bisa, perasaan juga bisa. mengungkapkan perasaan. Kemudian tadi ada prinsip gotong royong ya Bu ya, yang dicatat di Gotong royong dan bernalar kritis. dalam kritis. Oke ya Bu ya. Jadi itulah tujuan nanti yang akan dilakukan di supervisi di kelas. Oke Bu. Kemudian Bu, yang kedua, bagaimana area atau area pengembangan yang Ibu ingin capai nanti di supervisi di kelas? Oke, baiklah Ibu, saya rencana itu ada aspek pengetahuan, yaitu siswa mampu mengetahui apa itu teks deskriptif dan bagaimana strukturnya, ciri-cirinya seperti apa. Itu dalam aspek pengetahuan. Jadi ada dua yang nanti adalah aspek keterampilan. Di situ siswa mampu menuliskan teks deskripsi. Seperti itu. Oke Bu ya, jadi Ibu akan melakukan aspek pengembangan itu ada dua ya Bu ya. Aspek pengetahuan yang mencakup kepada apa itu pengertian dan deskripsi dan deskripsinya. Kemudian keterampilan siswanya aku menuliskan penulis. Oke ya Bu ya. Oke Bu. Kemudian yang ketiga ya Bu, bagaimana kira-kira Bu rancangan pembelajaran yang akan dilakukan ini dalam hal strateginya, metodenya dan modelnya? Jadi, saya rencana saya buat strateginya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian modelnya saya buat problem based learning atau PBL. Selanjutnya metodenya saya buat dengan diskusi. Oke Bu ya. Jadi nanti Bu akan melakukan pengembangan atau rancangan pembelajaran strateginya tadi seperti Ibu sampaikan, berdiferensiasi, sosial emosional, kemudian metodenya diskusi kelompok ya Bu. Oke, dan model pembelajarannya sudah ada ya. Dalam basic learning. Oke. Baik Bu. Selanjutnya saya ingin tahu Bu ya. Tadi kan sudah ada rancangan. Nah, untuk mendukung rancangan ini, kira-kira nih Bu ya, media pembelajaran yang akan Ibu pakai bagaimana? Terima kasih Bu. Ini saya buat dengan LKPD. Mereka akan saya bagi 4 kerja besar ini, mereka saya bagi dan mereka mengisi.
Ya, saya minta kemudian saya situ ada buku pendamping siswa. Jadi medianya nanti ada lembaga siswa ya Bu ya, siapkan, kemudian buku-buku pendamping yang lain yang relevan gitu ya Bu ya. Oke Bu, baik. Kira-kira nih Bu, kapan lainnya supervisinya akan Ibu laksanakan biar saya nanti akan visit ke kelas. Oke, pada hari Senin 11 Desember minggu depan. Oh, kan? Kira jam 10 sampai jam setengah 12. Dan di kelas 71. Oke Bu ya, jadi harinya minggu depan ya Bu, hari Senin 11 Desember. Oke, jamnya Jam 10 sampai setengah 12 dan kelas 71 ya Bu ya. Jadi kelas 7 ya Bu. Oke, yang terakhir ya Bu, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil pertemuan kita ini? Kalau saya pribadi, saya lebih mantap ya untuk menghadapi supervisi nanti ya. Saya lebih mantap, saya harus optimis bahwa saya akan melakukan yang terbaik ya. Kemudian saya tuh lebih maafkan lagi menyiapkan media yang saya pakai. Nanti saya akan menggunakan media Minfokus ya, atau lembaga LKPD atau gambar-gambar yang terkait dengan materi belajar yang akan saya lakukan. Ya, jadi dengan pertemuan ini lebih ditegaskan lagi ya Bu ya, media yang digunakan, kemudian lebih siap mungkin dalam hal persiapan mental gitu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin kira-kira ini aja pertanyaan kita di pra observasi. Nanti hari Senin berarti saya akan visit ke kelas yang sesuai jadwal yang sudah dikasih tahu tadi. Dan setelah itu saya minta waktunya lagi nanti ya Bu ya. Setelah supervisi kita adakan pasca observasi lagi. Oke Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu. Good morning, ma'am. Good morning everybody. Thank you. Sit down please. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan berdoa. Terima kasih. Hari ini who has absent today? Who has Oke, nobody ya, tapi semuanya hadir. Thank you. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau tanyakan dulu kepada kamu tentang pengalamanmu mengenai teks deskriptif. Kira-kira siapa yang punya pendapatnya? Apa pengalamanmu di luar sana yang bisa menguraikan atau mendeskripsikan teks deskripsi? Oke, siapa yang mau menjawab? Oke, ya, Cecilia, silakan. Iya, menurut kamu seperti apa deskripsi itu tentang pengalamanmu yang di luar sana? Iya. Mendeskripsikan sekolah. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Pekaru. Di sekolah banyak berbagai ruangan dan fasilitas lainnya. Mulai dari ruangan yang luas, ada ruangan yang teknis, Iya. ruang kepala sekolah, ruang mental, mata guru, ruang guru dan siswa, dan komputer, dan IK, UKS, ruang. Iya, dia sudah menguraikan dia sudah mendefinisikan tentang sekolah kita. Sekolah itu seperti apa, dengan besar, halaman luas, dan fasilitas lengkap ya. Oke, siapa lagi yang memberikan pendapatnya mengenai teks deskriptif? Oke, angkatannya, ya Alfian. What do you think about deskriptif tentang pengalaman yang kamu pernah alami? Contohnya apa nak? Oke, pergi ke pantai. Pergi ke pantai itu kira-kira apa yang kamu lihat di sana yang kamu bisa deskripsikan? Iya. Iya. Iya, ambaknya besar, angin sepoi-sepoi, pemandangan yang indah ya. Dan sebenarnya itu pasirnya nanti ya, sensasi pasirnya seperti apa? Oke, kita terus dulu ya, Alfian. Iya ya, terus ini pendapatnya tentang pantai juga ya. Di pantai ada orang main pasir ya, dan seperti itu. Ada lagi yang lain? Oke, Fadil tentang apa? Misalnya Candi Borobudur kan, Candi Borobudur seperti apa? Bangun
terdapat di kota mana, seperti itu ya. Oke, sampai sini kamu paham ya? Oke, sekarang ibu mau tanyakan dulu. Have you ever meet someone but you don't know their name? Kira-kira kamu pernah nggak bertemu seorang tapi kamu nggak tahu namanya, nak? Oke ya, pasti pernah ya. Ya, tapi terkadang kita sama semua orang tapi kita nggak tahu namanya ya. How do you explain to others? Bagaimana kamu jelaskan kepada orang lain? If you forget, kamu lupa their name. Bagaimana jelaskan kepada orang lain kalau kamu lupa namanya? Kira apa jawabannya? Kamu lupa namanya. Bagaimana kamu menjelaskan kepada orang lain? Ya. In my opinion, I feel like living with physical and character. Example is one. This man clean one, the skin is black, and the heart is heavy. Example character. There's a good champion Hansuka, Ingrid, Sharon, and he got it. That's all about. He went in the world. Menurut pendapat saya menceritakan seseorang menceritakan visi karakternya. Contoh visi, yang itu lainnya yang tulis-tulis itu kita nanti buku sama itu dulu. Terus karakter, saya menceritakan yang karakter juga. Sebenarnya itu anak yang bersuka yang baik itu. Kelas 7 menit dapat berat umum. Dia juga bisa nabol. Oke, very good. Good place to Melissa. Oke, ini pendapat orang lain tentang orang yang kamu tidak tahu namanya. Dengan cara mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik, sifatnya ramah dan juga teladan. Dan juga bagaimana cara dia bersikap dan bagaimana dia menghadapi dan bagaimana dia cara menjawab soal. Oke, give applause to Westra. Oke ya. Ibu akan jelaskan untuk apa kita mempelajari atau memahami teks dan deskripsi diri. Untuk apa tujuannya? Teks ini adalah kita belajar untuk apa? Agar kamu bisa menggambarkan orang, objek, atau perasaan ya secara gamblang atau detail. Oke, di sini ada bentuk pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menggunakan teks tulisan dan visual dalam teks deskriptif tentang seorang, teks tulis terkait deskriptif seorang. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menyesuaikan teks tulis terkait deskripsi seseorang dengan visual yang tepat. Dan terakhir, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri fisik seseorang dalam teks tulis deskripsi. Oke, di sini ada pengertian dari teks deskripsi. Coba dulu amati. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara gamblang dan detail. Ya, jadi bukan hanya orang ya, bisa kamu mendeskripsikan sebuah objek atau dia gedung ya, atau pemandangan. Jadi kamu bisa menggambarkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada struktur teks yang digunakan. Apa saja strukturnya? Yang pertama adalah identifikasi. Oke, apa itu kira-kira identifikasi? Berisi, ya, pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Contohnya seperti itu objeknya objek apa ya? Lalu dari mana objek itu berasal? Itulah kira-kira identifikasi. Jadi dalam struktur teks deskripsi ada yang pertama identifikasi. Itulah pengenalan objek. Objek apa yang mau kita deskripsikan? Objek apa yang mau kita fokuskan ya? Tidak maksudnya. Lalu yang berikutnya ada fitur deskripsi atau penjelasan. Ya, pertama identifikasi, yang kedua deskripsi. Apa itu deskripsi? Penjelasan secara jelas, khusus terkait ciri-ciri, sifat, kebiasaan, lain, ya. Iya.
Berarti setelah tadi diidentifikasi baru dideskripsi, dijelaskannya seperti apa ciri-cirinya, seperti apa karakternya, seperti apa kebiasaannya ya. Itu tadi bentuk deskripsi. Oke, silakan ditulis di yang kedua deskripsi. Apa indikasi pengenalan objek, untuk apa yang mau kita deskripsikan ya. Lalu yang kedua tadi apa? Description, menjelaskan secara rinci mengenai objek, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana karakternya. Begitu ya. Oke, di sini do you understand? Paham ya? Oke, kita lanjut. Ya. Yang pertama, kalau ada deskripsi, kalau kita deskripsi tentang seseorang, yang pertama dia menggunakan kata sifat atau adjektif. Oke, dulu siapa yang mau menjawab apa saja kata sifat itu dulu ya, Doni? Kata sifat itu termasuk apa saja? Small, different, different. Yes, very good. Oke, pintar dulu kita. Adjektif, what else? Apalagi adjektif? Oke. What do you opinion? Mention adjektif. Tall. Ya, from. Apa lagi from? Tinggi. What else? Long. Oke, long. Oke, Fadil. Adjektif. Apa saja yang kita? Firstly, pretty, chubby, thick, bright, beautiful, smile. Oke, very good. Ya, jadi adjektif itu kata sifat, contohnya small, clever, beautiful, what else? Long, chubby, itu yang menguraikan orang ya, itu dari buat orang. Bagaimana dia long hair, rambutnya panjang, ya itu kata sifat, long. Oke, lalu descriptive word. Descriptive word, nah ini dia. Ini ada kata adjektif, adalah kata-kata yang menggambarkan atau memodifikasi seseorang, benda, tempat dalam sebuah kalimat. Adjektif dapat berlaku sebagai predikat, bisa juga menjelaskan kata benda yang berhubungan dengan orang. Perhatikan contohnya, Maria is smart and beautiful. Nah, di antara ini nah, inilah adjektif. Jadi kalau kamu mau membuat satu teks deskriptif, kamu harus tahu bahwa teks yang berhubungan dengan orang dia memiliki kata adjektif. Itu tadi ya, smart, beautiful, long, curly. Berikut ini adalah contoh deskriptif untuk berhubungan dengan ciri ya, ciri fisik seseorang. Oh ya, kalau misalnya anaknya putih ya, apa namanya, kulitnya hitam. Tadi itu ya, complexion, jadi dari warna kulit. Warna kulitnya light, jadi itu complexion artinya warna kulit. Contohnya warna kulitnya light putih. Nah, lalu fair cerah, tan kecoklatan, dark gelap. Jadi kalau kamu mau ciri fisik orang dari warna complexion, warna kulitnya apa dia putih, apa dia hitam, apa kecoklatan. Lalu untuk ciri fisiknya tinggi badannya ya, tinggi badannya ya, tall, tinggi, short, pendek. Oke, silakan ditulis sebentar Kak. Oke. Ada salamnya pakai adjektif. Adjektif itu apa saja katanya termasuk adjektif. Kita lanjutkan. Oh, ini sambungannya ya, sambungan tadi dari ciri-cirinya ada usia. Usianya apa? All, tua kan ya, yang masih muda kan? Middle age, paruh baya atau elderly, tua atau usia lanjut. Kemudian bagaimana bentuk tubuhnya? Bentuk tubuhnya male atau female? Small cup, big, skinny, slim, fat, stocky atau muscular. Jadi tadi kalau mau menentukan jenis orang seseorang, tahu tadi ya, paling pertama warna kulitnya seperti apa, usianya berapa, ya kan? Oke, lanjutkan lalu penampilannya seperti apa? Looks, penampilannya seperti apa? Beautiful, pretty, cute, imut, manis, attractive, cool atau ugly kah? Oke ya, silakan dulu ditulis Kak kata-kata sifatnya seperti apa. Tulis dulu untuk menggunakan orang lain, tuliskan dulu. Tidak terlalu serius, kita briefing sejenak. Oke, kita buat dulu tepuk fokus ya. Oke, tepuk
Oke, jadi dari pertama dulu diganti dengan S bersih. Oke, kita lanjutkan kembali tulisannya mengenai ciri-ciri orang yang akan kamu jelaskan pada orang lain. Oke, silakan ditulis sebentar. Apa saja tadi yang kita pelajari pertama mengenai struktur teks deskriptif? Coba kita sebutkan yang pertama tadi apa? Yang digunakan dalam deskripsi adalah satu identifikasi, yaitu tentang pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Kedua adalah definisi atau penjelasan secara rinci, yaitu bagian definisi berisi penjelasan secara jelas. Silakan dulu sebutkan bagaimana tadi 4 ciri-ciri untuk menjelaskan orang lain pada seorang. Tapi kita tidak tahu siapa namanya ya. Oke, dulu si siapa? Katakan besok. Restoran, oke, di Winda, please. Seperti tentang fisiknya, apa sesuatu yang menonjol dari dia, seperti contohnya warna kulitnya, rambutnya, bentuk tubuhnya, usianya. Oke, very good. We approach Winda. Ya. Okay, I hope here, you have to understand, kamu sudah, you have understood, ya kamu sudah paham. Oke, dan selanjutnya kita teruskan. Dolan, sopan, religius. Ais, jujur. Aistik, optimis. Grand, mudah hati. Dermawan. Dan kasih Roto Ayun. Ada selain dari 3 aspek tadi, kita juga dapat melakukan elaborasi dalam teks deskriptif yang dibuat untuk memperjelas atau klaim deskripsi yang dipilih tentang orang yang dijelaskan. Itu ada bagian-bagian tubuh ya, bagaimana bentuk headnya, face-nya, hair, eye, nose, ear, mouth, lips-nya seperti apa, tips-nya bagaimana, shoulder, arm, hand, finger, neck, leg, knee, foot, dan toes ya. Jadi kalau kita ada orang ini seperti apa itu yang giginya, misalnya giginya apa gitu ya, giginya berlapis seperti itu ya. Ada yang hidungnya pesek dan mancung ya. Kalau kita tadi mau orang lain, kita tahu bagaimana bentuk wajahnya atau bagian tubuhnya ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, siapa dulu yang mau membaca dulu head, face, dia silakan. Head, face, wajah, face, muka, hair, rambut, mata, nose, hidung, telinga, mouth, mulut, lips, bibir, tip, gigi. Menguraikan orang, gambar orang. Itu ada straight hair. Apa straight hair? Straight hair apa? Coba dulu sebut apa straight hair? Rambut lurus. Oke, very good. Rambut lurus. Oke, wavy hair. Rambut bergelombang. Oke, very good. Rambut bergelombang. Short hair apa? Short hair? Ada? Rambut pendek. Very good. Ya, itu ada lagi black hair, rambut hitam, brown hair, rambutnya coklat, grey hair, rambut abu-abu, bald, botak dia, berambut ya. Oke. Oke, itu ada yang fat, gemuk ya, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, tall, short, thin, fat. Jadi itulah ciri-ciri, itulah kamus menguraikan orang-orang. Oke, do you understand? Paham? Yes, I do. Yes, I do. Do you follow me? Terjadi berulang-ulang fakta dan kebenaran ya. Tadi. Lalu gunakan adjektif, kata sifat seperti tadi itu, apa small, long, liver, diligent, dead, ugly, seperti itu ya. Itu
Dia yang kedua menggunakan adjektif. Lalu yang ketiga, bagaimana ciri-ciri teks deskriptif? Apa katanya? Dia hanya pada satu fokus. Kalau kamu menggunakan Silvia, udah siapin aja seperti apa Silvia itu orangnya, ya kan? Makanya kita hanya satu orang sudah pasti diajar seperti apa rambutnya, seperti apa badannya, ya. Jadi tadi tips-tipsnya pertama menggunakan bentuk present tense, ini menggunakan kata kerja bentuk pertama, ya. Lalu yang kedua menggunakan kata sifat. Lalu yang ketiga hanya ke satu fokus. Oke, silakan ditulis dulu nak, nanti ibu berikan pertanyaan. I think namanya is very cold. And namanya Presti. Long hair. His cat is one. She is tall. Ya, sebutkan kosakata terkait yang ada dalam teks tadi. Kosakata terkait mengenai teks deskripsi yang kita pelajari. Apa saja contohnya? Oke, silakan dijawab. Gimana dulu berdiskusi dulu. Kelompok 3 dan kelompok silakan berdiskusi dulu. Dapat dijawab. Kasih waktu 2 menit. Ya. Her is so popular and cool. He is cool. Lagi kira-kira kurang nama ya. Setelah tadi kita belajar tentang deskripsi, kalau kita pelajari apa itu deskripsi, apa pengertiannya, apa ciri-cirinya. Makanya kamu sekarang dikasih gambar untuk menjelaskan bagaimana ciri-cirinya, seperti apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, oke, sekarang dulu silakan dulu dibuat itu di bukunya. Kalau perlu diuraikan tentang nama-namanya. Oke, silakan kasih waktu sebentar. Here, I think it is beautiful. There is pretty. Here is tall and is brown. Seperti apa? Dan kamu juga sudah menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Sekarang ibu memberikan kamu LKPD atau lingkungan kerja peserta didik. Oke, silakan kita kelas bagikan dulu sama teman-temannya. Ya. Ya, coba airnya seperti apa? Baca dulu. Airnya seperti apa? Makanya untuk belajar dari teks ini, identify the parts of body from text below and its meaning. Coba identifikasi bagian-bagian tubuh dari teks berikut dan artikanlah. Jadi tugasmu, kamu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari teks berikut dan mengartikannya. Coba dulu dibaca, yang mati. Manakah kosakata yang terkait yang muncul dalam teks yang sudah ibu berikan? Itu pas pribadi ya. Pertama itu pas pribadi bagian-bagian tubuh karakteristik seperti apa bentuknya. Misalnya matanya coklat. Coba di sini kasih dia eye. Nah dia she has brown eyes. Tapi jawabannya she has brown eyes. Gitu. Now kamu sudah tahu what is the description? Apa itu deskripsi? Coba ulangi saya lagi. Apa itu deskripsi? Tahu yang seperti apa dokter Siva? Apalagi sudah dokter Siva menggunakan apa? Jadi pada suka diklik menggunakan present tense dan yang bisa fokus.
Oke, silakan dikerjakan, dipahami dulu teksnya, bagaimana cara bacanya, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan dulu berdiskusi, bagaimana cara bacanya dan apa artinya, kalau perlu dipahami. Nanti tiap kelompok ibu minta dua orang ya untuk membacakan dan sekaligus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Siapa nanti tugasnya diatur memang kelompoknya, siapa nanti membaca bahasa Inggrisnya, siapa yang menerjemahkannya, dan nanti siapa yang memberikan pertanyaan sama yang lain dan siapa yang berikan jawaban. Siap-siap ya, tunggu sebentar lagi kerjakan di LKPD-nya. Ibu minta nanti membacanya harus pas sesuai dengan intonasi ya, pronunciation-nya harus pas tadi. Ibu minta juga ditelaah yang mana termasuk present tense dalam lembar LKPD. Kamu telah dulu atau identifikasi yang mana present tense. Ya, jadi kalau kita mau membuat deskripsi harus tahu yang mana present tense, yang mana identifikasi, yang mana deskripsi. Okay, thank you, my friend and ma'am. Mention adjective word from the text 1 to 7 group. Untuk kelompok 2, sebutkan kata sifat dari teks 1. She has fair skin and slim body. She has red face. Her hair is straight and is brown. She has chubby cheeks. She has thick eyebrows. Baiklah, saya akan membacakan teks 1. I have a class friend named Olive. She lives in Bandung. She lives. Baiklah Bu, kami sedang memahami apa itu teks deskripsi melalui teks 1, yaitu dalam teks 1 ini memiliki present tense yaitu lives, dan has, dan juga have. Dan dalam teks 1 juga memiliki kata sifat atau adjektif yaitu tall, fair, pretty, beautiful, smart, and good. Refleksi ya, gimana tadi nyangkutnya, gimana belum pahamnya, misalnya masih belum paham seperti apa teks itu. Coba dulu dapatnya. We have begun to understand that descriptive text. Kami sudah mulai mengerti apa yang dimaksud oleh teks deskriptif. Thank you so much. The first group have understood about this mentoring this text. Okay, the second group, kelompok kedua, please. We think we can only figure out about descriptive text. Nantinya kami sudah dapat mengetahui sedikit tentang deskripsi. Tapi akhirnya kami mengetahui apa itu teks deskripsi, apa fungsinya dan bagaimana cara mengerjakannya. Coba dulu, teruskan dulu. Ibu mau tahu dulu ya, udah kerjanya tadi beberapa menit. Coba dulu teruskan dulu, rincikan dulu. Teks deskripsi itu seperti apa? Coba, dalam kata sendiri. Kan lihat temanku ya, dia akan mengungkapkan pemahamannya tentang teks yang sudah kita kerjakan. Oke, silakan. Thank you, ma'am. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Pengertian teks deskripsi menurut saya adalah teks yang menjelaskan sesuatu objek atau gambar atau perbuatan orang dengan menjelaskan sesuatu. Secara gambar dan bisa. Ciri-cirinya itu memiliki kata sifat atau adjektif yang memiliki perumpamaan. Pagi, berjumpa kembali dengan saya Risna Lesmanawati Siboya, CGP Angkatan 9. Salam sehat. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Sida Nasution. Selamat pagi Bu. Ya, kemarin Ibu sudah melakukan
kita akan melakukan fase observasi, di mana saya akan melakukan evaluasi mengenai pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Ya. Oke Bu, adapun yang ingin saya pengen tahu atau bagaimana sebenarnya yang Ibu alami dan saya lihat dan Ibu rasakan di kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan hari ini. Semoga Ibu nanti bisa menjawabnya dengan hati yang semangat ya. Oke Bu, yang pertama mungkin yang saya mau tahu, bagaimana perasaan Ibu kemarin terkait dengan proses pembelajaran di kelas yang sudah berlangsung kemarin Bu? Kelas itu Bu jalan dengan lancar, anak-anak semangat mereka karena saat itu saya membuat metode pembelajaran yang tertarik. Tentunya saya mereka ada fokus ya, ada LKPD saya buat, jadi mereka yang biasanya nggak seperti itu, akhirnya mereka merasa senang dan termotivasi untuk belajar bahasa Inggris mengenai teks deskriptif. Oke. Jadi ada beberapa properti gitu ya Bu ya, yang mendukung jalannya pembelajaran yang dilakukan sehingga anak-anak ada tertarik ya dari awalnya. Oke Bu, bagus, sangat menarik ya Bu. Oke, kemudian Bu, bisa nggak Ibu ceritakan area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu di dalam kelas? Saya Bu membuat perangkat ajar ya, ajarnya untuk daerah pengembangannya saya membuat area pengetahuan yaitu dan area keterampilan, di mana siswa atau murid mengetahui genre karakter dari deskriptif teks. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kami Bu ya. Kemudian untuk area keterampilan, murid-murid saya minta membuat teks deskriptif, bisa berupa deskriptif hewan atau benda atau juga orang. Jadi Ibu ada dua area gitu ya Bu ya, area pengembangan pengetahuan Dan keterampilan. Oke Bu, kemudian Bu, karena sudah ada dua area pengembangannya, nah sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu lakukan tadi, apakah menurut Ibu sudah berhasil atau masih belum? Sebenarnya Bu sudah berhasil, tetapi masih ada sih kekurangannya. Misalnya ada anak-anak masih bingung ya, karakternya seperti apa ya, mereka karena bingung Bu. Maka berpaham, ada yang membuat karakternya terbalik-balik ada yang Bu kan belum paham Bu ya, saya jelasin kembali secara detail yang mana yang awal karakternya, yang mana yang bagian tengah, yang mana Oke, jadi anak-anak masih ada merasa bingung gitu ya Bu ya, genre structure yang mereka terbalik, nggak sesuai urutan yang sebenarnya. Oke ya, jadi masih bisa ditulis lah untuk kedepannya itu ya Bu ya. Oke, kemudian Ibu ya, apa sih ini? Tadi udah Ibu singgung kan, ada beberapa hal yang masih belum bisa diterima siswa. Nah, apa sih kekurangan atau hambatan yang Ibu alami saat pembelajaran di kelas kemarin? Karena berkelompok ya Bu, menurut saya ada sebagian siswa dia tidak mau terlibat. Dia pasif gitu ya, kawannya yang tidak menjawab dia hanya pasif ya, mungkin dia belum begitu paham ya. Itulah Bu kendala saya, ada hambatan yang dalam kelas kemarin, sebagian yang pasif, sebagian aktif. Jadi kendalanya lebih ke muridnya, ada yang nggak aktif gitu, yang nggak mau terlibat gitu ya Bu. Oke Bu, bisa saya pahami lah kalau kendala seperti ini ya Bu ya, karena anak dari berbagai latar belakang yang berbeda. Oke, selanjutnya Bu, mengapa ya kalau masalah tadi itu masalah aktif tidak aktif itu, mengapa ini kira-kira bisa terjadi ya, karena bisa tidak mau terlibat? Apa kalau menurut kasat mata atau pandangan Ibu sekilas, kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya
Bu, yang terutama Bu, faktor dari orang tua. Ya, mungkin orang tua kurang mendukung anak-anak ya dalam pembelajaran. Ya, coba kalau orang tua mengasihkan mereka arahan bahwa pentingnya belajar bahasa Inggris ya Bu ya, secara umum ya. Apa pentingnya di mana bahasa Inggris, jadi mereka jadi mau belajar. Coba kalau karena orang tua tidak mau mendukung, maka siswanya mereka kurang mau terlibat ya, itu menurut saya. Faktor orang tua juga ada, juga faktor ekonomi ya Bu ya. Faktor ekonomi, dan yang utama Bu faktor dari intern ya kan, intern anak itu sendiri. Mereka belum ada kesadaran akan pentingnya belajar bahasa Inggris, terutama teks deskriptif. Ya, jadi ada dari dari internal itu ya pengaruh hambatan ini, dan mungkin kalau boleh kita libatkan di sini yaitu gaya pembelajaran itu juga ya Bu. Iya, misalnya gaya pembelajaran tidak sama ya Bu ya, beda-beda setiap anak. Mungkin ada auditorinya gitu ya, itu mengelompokkan kalau tugas visual dan kinestetik itu ya Bu ya. Jadi nanti mungkin dengan ini anak-anak mungkin lebih terbuka. Tapi ini program kedepannya lah ya Bu ya. Oke Bu ya, akan yang lebih bagus lagi Bu ya, diskusi kelompok sesuai minat anak-anak. Yang jelas minat dulu ya Bu ya. Apapun ceritanya, kalau anak-anak sudah berminat pasti semuanya berjalan dengan mulus sesuai yang kita harapkan juga ya Bu. Oke Bu, mungkin yang terakhir ya, saya agak penasaran gitu ya. Tadi kendala sudah kita tahu kan Bu, sudah dipaparkan di mana kurangnya atau hambatan yang Ibu alami tadi selama proses pembelajaran. Nah, kira-kira nih Bu ya, kapanlah perubahan supaya lebih memuaskan yang tadinya masih kurang Ibu rasa belum oke, kapanlah ini bisa Ibu mantapkan lagi ke depannya gitu, cara pembelajaran atau pembelajaran yang efektif lah kalau boleh kita katakan ke depannya, rencana ke depannya. Oke ya, menurut saya Bu segera mungkin lah Bu ya, karena ini memang tugas kita untuk terus memacu dan mencerdaskan murid. Cara tadi misalnya Bu, kalau menurut saya sekolah itu memberikan fasilitas yang lebih memadai, tidak memudahkan kami untuk mengajar visual dan membuat kami lebih bersemangat dan termotivasi, sehingga tidak ada kata-kata tidak suka saya bahasa Inggris ya, tidak suka saya Bu ini Bu, tidak suka saya Bu belajar tentang materi deskripsi Bu, seperti itu Bu. Jadi kedepannya saya berharap ya sekolah itu turut juga membantu kita, apa saya boleh penuhi, tak fokus, tak media-media pembelajaran lainnya, atau jaringan wifi Bu yang merata. Jadi kita anak-anak manakala diperlukan menggunakan HP pasti kita gunakan, tapi tadi caranya wifi-nya harus merata. Bahwa selain murid, sekolah juga harus mendukung ya program atau hal-hal yang mau kita buat pembaharuan di sekolah kita tempat mengajar Bu. Oke lah Bu, mungkin lama-lama nanti sekolah akan memahami apa yang kita butuhkan. Iya, semoga langsung harus seperti itu ya. Biar kita bisa memang lebih fokus di semua kelas ya. Oke lah Bu, sudah mantap sekali. Jadi saya harap walaupun lambat prosesnya wifi merata di semua kelas, tapi kita tetap optimis lah Bu ya untuk melakukan pembelajaran yang terbaik dan tidak kewajiban kita sebagai betul. Nanti saya tunggu lagi cerita-cerita yang menariknya Bu ya. Ya, proses pembelajaran yang lebih oke lagi ke depan. Oke Bu, saya rasa kita sudah selesai di proses wawancara pasca observasi ini. Terima kasih waktunya Bu. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Sehat dan bertemu di lain cerita lagi ya. Terima kasih ya Bu. Selamat pagi.